Ya, selamat pagi Semeton Suara Tabanan. Saat ini saya tengah berada di apa namanya ini Pak Kal? Grand River. Grand River. Grand River di mana nih Pak Kal? Desa Mendut Temu. Lokasinya di Kebonjero. Banjar Dinas Kebonjero, Desa Mendut Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Januari ya Pak Kal ya. Kita maju Pak Kal. Maju Pak Kal. Nah, saya belajar muter dulu ya. Pak Kal yang muter di sini bisa. Baik, Semeton Suara Tabanan. Sebentar lagi saya akan berbincang-bincang. Ini saya terpaksa membelakangi dulu karena saya harus ke hulu. Pak Mekel ini tampaknya dengan kekuatan super powernya harus setengah mati ini menggenjot. Saya harus bantu ini menggenjotnya Pak Mekel. Saya naruh kaki dulu. Iki mereka ada kendaraan. Iya. Nah, ini namanya embung, apa namanya nih Pak Kel? Embung. Kayaknya ngesut nih sepeda kita ini Pak Kel. Bebek kita nih ngesut Pak Kel. Bebek kita ngesut, ya. Iya. Sekarang kita balik aja Pak Kel. Kita ngadep ke selatan Pak Kel. Biar kita bisa berbincang-bincang, dan sementara biarin dulu Semeton Suara Tabanan untuk menonton laju kita dari belakang ya Pak Kel. Nah. Ayo balik, ini Grand Rivernya. Ini Kebonjero, ini potensi, salah satu potensi pariwisata. Ini embung ini keberadaannya sejak kapan ini Pak? Ini bantuan bansos dari Pak Alit Galakan. Itu tahun 2021 terrealisasi. Iya, ini juga kita bisa main apa ini, kano namanya ya? Ya, ini main kano. Nah, kita naik bebek. Sekarang kalau bisa kita menghadap ke sana. Sementara yang lain biarin dulu. Ini tempat rekreasi. Iya, baik Pak Perbekal, Bapak I Gusti Made Arsana, kalau bisa hadapkan ke sana. Kita pepet di sebelah barat. Kalau ngomongin soal Mendut Temu, mungkin satu ikon yang paling trending untuk disampaikan apa itu tentang Desa Mendut Temu Pak? Secara umum kami ini kan sebagai daerah pertanian. Kalau pusatnya, potensinya dari segi pertanian adalah kopi robusta. Kopi robusta itu satu. Iya. Nah, kemudian kopi robusta, kemudian ada salak gula pasir, kemudian pengembangan duren kani, duren musangking dan lain sebagainya. Iya. Itu. Nah, manggis juga di sini. Manggis. Ya, tapi secara potensi di sini kan pusatnya daripada kopi robusta. Kopi robusta. Iya. Itu satu. Kalau boleh tahu, ini per tahun atau per musim panen mungkin Pak Mekel, produksi kopi robusta kita ada berapa ton? Ini luas wilayah 1450 hektar. Kalau bisa belok ke sana Pak Kal. Nah, sekarang saya uji ini kekuatannya Pak Mekel. Kayaknya ini entutnya sudah mulai guli-guli ini. Iya, kita pepet di sebelah barat Pak. Iya. Kita pepet mungkin di sana Pak, di tempat saudara kita yang lagi nyapu, biar tidak terlalu capek Pak Mekel. Yang lain silakan keliling dulu. Iya, baik Semeton Suara Tabanan, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Perbekal Desa Mendut Temu, Bapak I Gusti Made Arsana, bahwa potensi Desa Mendut Temu di Kecamatan Pupuan, sebagaimana juga potensi desa-desa di Kabupaten Tabanan yang notabene merupakan daerah agraris, adalah kopi, kemudian ada salak, duren, kelapa, dan seterusnya. Nah, ini kalau ngomongin soal potensi yang ada, terutama kopi dulu Pak. Selama ini untuk produksi kopi atau hasil kopi masyarakat itu dipasarkan kemana Pak? Ini untuk pemasaran, di sini ada pemasaran secara lokal, berarti di warung dan lain sebagainya. Kita mengusahakan
apa namanya, Jangan maju. Ya, Secara- jangan maju dulu Pak Kel, sampai sini aja. secara ekonomis Iya. kita ingin memproduksi untuk di Nah, usaha-usaha yang ada. ya. Terbukti dengan adanya kopi leak. Nah, ini Kopi kopi leak. leaknya. Kopi liarnya masih Pak? Masih tetap jalan, masih tetap eksis. Cuma masalahnya sekarang dari eksportirnya. Kita ambil jangkar dulu. Buara bes dawet tuh. Nah, diikat ya, mungkin bisa dibantu. Apakah kita kelihatan di sana, Pak? Iya, ternyata kelihatan. Nah, Pak Mekel, menghadap ke sana biar Pak Mekel dilihat oleh masyarakat kita, terutama Semeton Suara Tabanan, baik yang ada di Tabanan maupun mitra Suara Tabanan di seluruh Nusantara. Mungkin bisa dilanjutkan Pak penjelasan berkaitan dengan hasil produksi kopi dulu di Desa Munduk Temu. Selama ini produksi yang dihasilkan oleh petani ini diolah dalam bentuk apa Pak? Apakah baku yang dijual atau mungkin sudah dalam bentuk olahan? Ada bentuk olahan atau dalam bentuk bijian langsung Bisa ngadap ke sana dipasarkan. mungkin anunya bebeknya ini ngadap ke selatan? Susah ternyata mengendalikan kepalanya bebek ini, ke lapak bebek. Kita ngadap ke selatan biar wajahnya Pak Mekel dilihat. Iya, iya silakan Pak Mekel. Ya. Nah, iya. Mungkin bisa diikat di adegan ini, Pak. Di Di adegan. Komandan tuh. Iya, silakan, Pak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf terganggu. Bukan terganggu karena kita mau pelalian ini, Pak. Nah, iya. Ini kan produksi kopinya satu olahan kering biasa. Olahan kering biasa, Itu ya. Kita pasarkan ke pengepul-pengepul yang ada di sini. ya. Dari pengepul langsung ke eksportir wilayah Singaraja, Negara dan lain sebagainya. Singaraja, negara dan di kabupaten lain, bukan di luar provinsi. Ah, iya, iya, iya. Atau dihanyutkan bebeknya. Disalip dulu kita, Pak. Iya, iya, baik. Baik, Semeton Suara Tabanan. Nah, ini karena kita mau dipepet sama bebek. Wajah Pak Mekel sedikit terganggu. Ya, silakan lagi, Pak. Dilanjutkan. Nah, selain itu juga dalam bentuk serbuk itu sudah diolah dan lain sebagainya, di-processing dan itu. Iya. Nah, kemudian itulah yang dilaksanakan oleh kelompok. Dari kelompok menyampaikan ke BUMDes, dari Iya. BUMDes inilah memasarkan keluar. Itu Memasarkan kita kerjasama dengan Bumda, tetapi dari Bumda sekali lagi, nah ini perlu proses yang lebih panjang. Kendalanya adalah dari segi eksportir itu sendiri. Iya. Itu masalahnya. Itu kendala yang paling utama apa itu, Pak? Kendalanya dari segi satu permodalan, kita di BUMDes tidak mampu menyerap semuanya. Yang Iya. kedua dari segi apa namanya eksportirnya, kemana kita bawakan, apakah Iya. ke hotel, kemudian ke eksportir ke luar negeri, ini yang belum ada. Itu yang menjadi kendala, itu yang ya? menjadi kendala. Kita di bawah di desa ini tidak mampu, karena satu pengusaha besar di desa tidak ada, permodalan juga Dari kecil masyarakat sekali, apalagi kecil, dari BUMDes itu kan, iya, iya. ya kecil sekali kalau dari BUMDes, dari mana kami dapatkan duit untuk ekspor Iya, setingkat kopi yang sampai ratusan juta itu. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita lebih lanjut ngomongin soal penjualan dulu dulu ini. Sebetulnya produksi kopi kita di sini yang dalam bentuk mentahan itu berapa ton, Pak? 1 hektar itu menghasilkan 1,5 ton, 1 hektar. Di sini ada 1.200 hektar. Bayangkan itu. 1.200 hektar. Berarti Iya. kira-kira berapa itu, Pak? Kasarnya. 1.200 dikalikan 1,5 ton Per musim panen itu ya. per musim panen. Jadi Per segitu. tahunnya. Jadi segitu ya produksi kopi berarti kita. 1.200 ton. Nah, itu hasil kering itu. Iya. Ya, itu bukan mentah, itu sudah kering itu. Nah, betul, Gitu. betul. Iya, berarti ini kendala pemasaran seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah satu keterbatasan
apa ya? Modal satu Untuk produksi, ya. pembatasan SDM kita di desa, kemudian eksportir juga. Ini semua ekspor itu dipegang oleh orang-orang berduit yang sudah punya usaha di Singaraja. Iya. Makanya kopi-kopi yang ada di Kecamatan Pupuan khususnya itu semuanya dilarikan ke Singaraja itu. Tabanan juga belum ada. Iya. Eksportir yang besar yang mampu menyerap, padahal potensi kita kan sangat besar khususnya di Pupuan masalah kopi. Iya. Nah ini. Nah, sementara ini untuk memproteksi petani, terutama dengan hasil produksi kopi dulu, seperti apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah desa? Satu, kita mendirikan kelompok tani. Kelompok kita tani. punya 13 kelompok tani, termasuk juga 4 KWT yang ada di desa. Dari kelompok ini kita memberikan pembinaan secara edukatif, bagaimana cara pemeliharaan, penanaman, pemetikan, sampai processing terakhir. Iya. Jadi Dan kelompok itu masih aktif, Pak, masih ya? aktif sampai sekarang. Masih aktif. Ya. Baik, Semeton Sara Tabanan di dalam memberdayakan petani kopi di Desa Munduk Temu, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Munduk Temu adalah dengan terus mengefektifkan kelompok yang ada. 14 Kemudian ya. fungsi subak juga di sini ada 3 dimaksimalkan. subak. Iya. Subak apa yang mendukung, Subak Pak? Batur Dayang, kemudian subak Batur Ibu, subak Klambe, itu namanya. 3 ya. 3 subak adat yang dimiliki oleh adat, pada intinya yang sudah mapan semuanya dari Iya. segi organisasi dan segi keanggotaan. Baik Bapak. Tadi kopi sudah kita bahas, dan di sini kayaknya selain kopi, salak juga mendominasi ya Pak ya dari produksi Primadona yang kedua adalah salak. salak. Ini porsinya besar sekali. Kedua justru Pak. Iya. Salak gula pasir atau salak madung. Salak Ini gula pasir porsinya besar atau sekali. salak Iya. madu. Iya. Nah ini sudah mulai kita penjajakan. Kalau di ekspor itu belum kan gitu. Iya. Jelas itu kendalanya eksportir itu masih belum. Tetapi untuk wilayah Bali, baik Iya. itu di Swalayan dan lain sebagainya sudah banyak ke sana. Iya. Kemudian kita sudah lihat sekarang aktivitas masyarakat, pengepul-pengepul yang ada di tingkat di tingkat desa itu sudah mulai memasarkan ke luar daerah, yaitu Iya. Jakarta, Surabaya, kemudian di Jawa Timur itu sudah mulai itu pemasarannya. Iya, sudah menjangkau beberapa daerah di Indonesia di luar Bali. di luar Bali. Iya. Nah, ini Pak, tanggal 31 ya kalau nggak salah ya Pak ya, hari Selasa. Iya. Desa Munduk Temu akan dijadikan salah satu dari sekian desa yang ada. Sekarang dapat giliran ya Pak ya. Iya. Bupati ngantor di Desa Munduk Temu. Terus nanti agenda Pak Bupati apa Pak di sini Pak? Ini merupakan satu terobosan dari Bupati kita. Kita salut kepada Bapak Komang Sanjaya. Iya. Dan mudah-mudahan dia tetap jaya kan gitu. konsepnya seperti itu. Nah. Kita mendukung bahwa Bapak Bupati kita sekarang khususnya Pemda tingkat 2 Tabanan, dia punya suatu terobosan bagaimana dia mampu pemerintah atau pemimpin dia mampu bermasyarakat, itu kuncinya di sana. Iya. Salah satunya adalah dia berkantor di desa. Berkantor di desa. Ya, kalau di desa itu konsepnya dari kabupaten. Dari sisi Bapak selaku pemimpin di tingkat paling sentral di bawah ya, langsung Iya. bersentuhan dengan masyarakat sebagai perbekal. Apa yang Bapak rasakan dari gebrakan Bapak Bupati Dr. Komang Gede Sanjaya untuk berkantor di desa? Satu, kami mendukung 100%. Iya. Itu konsep seperti ini bagus sekali. Nah. Karena dia bekerja sekaligus dia bermasyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat. Kita di bawah sebagai pemimpin terbawah, sebagai perbekal. Iya. Itu kan puncuk pimpinan ya, artinya perbekalnya, kemudian pemerintahan terbawah adalah kita di desa kan itu. Iya. Kesempatan ini bagus sekali. Satu, kita mengajak Bapak Bupati bersama dengan OPD yang ada di Kabupaten Tabanan untuk Iya. turun melihat langsung ke desa. Nah, Itu potensi apa yang ada di desa. melihat secara real ya, secara real, langsung. secara langsung dia bisa bertanya langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat dan tokoh-tokohnya. Termasuk Kan itu. mengetahui segala permasalahan yang Segala ada ya Pak ya. permasalahan. Nah, Iya. kesempatan inilah kami sebagai perbekal nantinya menyampaikan potensi yang ada. Apa ada yang ditutupi nanti kalau Bapak datang? Tidak ada. Dibuka Dibuka,
silakan dia yang sekarang mencari apakah ada ditutupi atau tidak kan itu sebenarnya. Mungkin inspektoratnya turun ya silakan aja. Semua pimpinan OPD nanti Pimpinan turun. OPD, proyek-proyek yang sudah APBDes-nya bagaimana ya silakan aja. Kita terbuka aja di sana. Terbuka. Iya. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang ditutupi. Tidak kayak zaman purbakala dulu ya Pak ya. Tidak ABS. Yang Asal Bapak senang. disampaikan yang baik-baik. Tidak. Malahan di sana kesempatan kita menyampaikan permasalahan, bukan menutupi permasalahan. Bukan menutupi. Ini kan kita satu jalur, artinya penyelesaian masalah di bawah harus diselesaikan di tingkat kabupaten. Tidak mampu ya kita sampaikan ke atas, kan itu konsepnya. Kita kerjakan secara bersama-sama ya Pak ya. Iya. Baik Bapak. Nah dari agenda yang akan dilakukan nanti apa nanti Pak? Satu, Bapak datang dari selatan, dari Surabaya, dari Surabaya ya. Surabaya dari Surabaya ya. Iya. Surabaya langsung ke Belatungan, turun ke Kebon Jeruk. Pertama kita menyampaikan di Balai Masyarakat Kebon Jeruk, inilah keadaan Balai Masyarakat yang perlu bantuan. Gitu. Nah kemudian langsung turun sekitar 500 meter, kita terima di sini di lokasi ini. Di Embung ini. Di Embung ini. Embung Kita apa terima namanya di ini sini. Pak? Embung Grand Report Kebon Jeruk. Grand Report. Grand. Grand. Apa grand? Hijau. Green. Green. Kemudian ini Report, sungai yang hijau. Airnya bening, airnya bagus, airnya kelihatan hijau. River itu bahasa Munduk Temu ya Pak? Bahasa Munduk Temu. orang di atas. Di atas dari apa banyak apa namanya sini Pak? Atas. Enggak, artinya ya bahasa kita di sini. Gitu ya. Iya. River itu kan sungai. Iya, Sungai nanti yang hijau, airnya diterima yang di hijau. sini. Ya. Setelah itu nanti Bapak bertatap muka dengan Di masyarakat. sini dan di sini kita terima pertama ya apa namanya penanaman pohon Tabe buaya. tabe buaya di sini. Tabe buaya. Iya, tabe buaya. Tabe buaya yang benar, tabe buaya. Tabe buaya. Ya, secara simbolis, kemudian kita terima secara bersama. Satunya lagi kita sambut dengan berganjur anak-anak. Belaganjur anak-anak. Ya, mengapa harus berganjur anak-anak kan itu mungkin iya. pertanyaannya. Inilah salah satu konsep kami untuk melestarikan seni dan budaya. Nah, sebentar Pak. Ini saya ingin tahu juga. Kalau mendatangkan pejabat, apalagi bupati, banyak nggak biaya yang dikeluarkan Pak? Tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Tidak banyak. Memberatkan nggak itu Pak? Kehadiran bupati? Apa justru menguntungkan, memberatkan gimana? Menguntungkan. Oh, menguntungkan. Tadi kita sudah sampaikan kan? Menguntungkan begini, Pak. Gimana? Memang kita ada kos pengeluaran. Ya kan? Betul. Tetapi pada saat itu kita menyampaikan permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada. Kos itu kan tidak terlalu banyak kan? Dibayar Kalau dengan cuma- solusi. Cuma konsumsi di sana, minum itu kan wajar-wajar Wajar, saja ya, kan. wajar, Untuk ya. kebersihan dan lain sebagainya. Masang itu kita kan bukan orang kota. Bukan membeli semuanya, kita bisa gotong royong seperti ini. Itu tidak ada masalah bagi Gotong kita. royong dan Tetapi juga yang makanan yang terpenting dikasih di juga sana, bisa salah kan ya Pak ya? Bisa salah. Itu ya kita memanfaatkan potensi yang ada. Itu kecil, tidak ada masalah bagi kita di desa. Kita bisa patungan dengan bendesa adatnya. Kita apa namanya untuk kegiatan seperti ini kan bendesa adat semuanya hadir, Iya. pengurus semuanya hadir. Iya. Baik Bapak. Dan Berarti kehadiran pejabat terutama kita di Tabanan, Bupati yang sekarang punya program ngantor di desa. Itu menurut Bapak tadi ya, dan Ya, juga bagus mungkin sekali. menurut yang lain itu tidak menjadi beban ya Pak ya? tidak menjadi beban, malahan Tidak kami menjadi beban. sangat mendukung. Iya, sangat mendukung karena 1, 2, 3-nya tadi sudah disampaikan di awal. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita tutup Pak? Ya, tadi kan baru sepintas potensi yang ada. Iya. Belum kita mengarah ke Dewinya, desa wisata. Desa Ntar Dewinya ntar kita akan wawancara khusus Adek. Kita akan wawancara khusus tentang jalan juga di sini. Jalannya kan sudah melenyek Iya, Pak. iya. Katanya benar, katanya 15 tahun ini belum pernah ada peningkatan jalan ini Pak. Kata masyarakat tadi. dari tahun
Indonesia Merdeka, ya kan? iya. Berbicara ya kalau ke belakang ya, dari Indonesia Merdeka tahun 77 tahun yang lalu baru kali ini mendapatkan hutme khususnya jalur Anggasari ini. Anggasari ini itu. Baru kali ini justru. Baru kali ini. Hotme. Iya. Tapi sebelumnya kan dapat aspal, Pak. Ya dapat aspal dari lomba dulu tahun 91 kita mengadakan lomba mendapatkan juara 1 di Subak, kita diberikan pengerasan jalan, kemudian ada peningkatan dan lain sebagainya. Iya, iya. Itu. Iya. Nah kemudian kalau hutmeknya ini kan panjang jalan terlalu panjang, memang kita akui. Desa Mulut Temu adalah desa terluas. Itu 15 kilo dari utara sampai selatan panjang jalan kabupaten. Bayangkan. Berbatasan dengan di utara dengan Di desa Bantiran, di selatan dengan Belatungan. Belatungan. Iya. Iya, Itu iya. 15 kilo memang 15 kita akui. Nah, disinilah bertahap kemarin dipergunakan. Tahun 2012 kita mendapatkan cuma 2 kilo, diambil dari utara. Iya. Tahun 2014 kalau tidak salah diberikan sekitar 4 kilo, itu diambil dari utara juga. Iya. Tahun 2016 kalau tidak salah itu diambil dari selatan, mendapatkan 4 kilo. Itu dari selatan diambil. Nah, Dari wilayahnya Belatungan, kemudian masuk ke Kebonjeruk. Nah, dari tahun 2016 inilah mandek. Tengah-tengah yang mandek ini masalahnya kemarin. Anggasari yang mandek. Anggasari yang tengah-tengah yang mandek kosong sama sekali. Dan masyarakat uyut ya, Pak ya. Iya, secara logika kan tidak mungkin kan. Masa program proyek itu dari utara, Di dari tengah-tengah. selatan, tengah-tengahnya kosong. Ada apa ini kan? Ini masalahnya. Iya. Tapi sekarang ada apanya terjawab ya, Pak? Ini syukur kan begitu, suara masyarakat didengarkan begitu dari atas. Nah syukur juga dari konsep daripada Bapak Bupati kita yang mengentaskan permasalahan yang ada. Salah satu masalah yang ada di Kabupaten Tabanan kita tahu bahwa ya masalah jalan kan, infrastruktur jalan. infrastruktur jalan ini masalah klasik dari dulu. Syukur Pak Bupati Dr. Komangkade Sanjaya sangat aspiratif, mau mendengar semuanya, bukan hanya di Mulut Temu tetapi di desa yang seluruh lain wilayah di Kabupaten Tabanan. Diusahakan. Saya salut dengan Pak Bupati begitu. Iya, saya tadi juga masuk dari batas paling utara dari Mulut Temu dan terutama di Anggosari. Wah, masyarakat saya lihat kegotong royongannya membersihkan jalan sekarang. Banjarnya tampak asri sekali ya, Pak ya. Ini bukan hanya sekarang ada hotme gotong royong, enggak. Ini memang program dari dulu. Program bulanan katanya, Pak. Bulanan setiap tanggal 1 semestinya. Iya. Ini kan tanggal 1 semestinya, sekarang tanggal 29 ya kan. Karena kebetulan ini datangnya Bapak Bupati tanggal 31, makanya jadwal ini kita ajukan. Iya. Setiap bulan, setiap tanggal 1 paginya semua masyarakat Mulut Temu, Anggosari, Kebonjeruk berbondong-bondong ya seperti ini. Artinya tidak karena ada Bapak Bupati datang. Ini memang program kita di desa. Iya. Sorenya nanti kalau berkenan silahkan datang. Sorenya semua masyarakat istrinya, keramu istri atau PKK-nya turun, nyapu semuanya, bersihkan. Nyapu. Itu Iya. setiap hari Minggu pagi lihat sampah, ambil. Tetap jalan. Itu malahan sekarang ditingkatkan dengan kepala wilayah ikut di sana. Ikut sebagai mengawasi dan ikut bekerja ya. Bekerja ikut. Nah, itu konsepnya ini harus dilestarikan, harus dilaksanakan. Berarti kalau kita mengharapkan kabupaten untuk merampas jalan, kita kan tahu kan. Paling-paling 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Segini nanti rumputnya. Apalagi hujan-hujan ya, Pak ya. Apalagi hujan-hujan. Yang penting konsepnya kita punya, kita pelihara, kita nikmati. Gumi gelah Tindin. Gumi gelah Tindin. Baik, sebentar Suara Tabanan. Nah, itu sedikit pendahuluan berkaitan dengan Desa Mulut Temu, dan secara kebetulan juga pada hari Selasa tanggal 31 Januari besok, lusa berarti, Bupati Tabanan Bapak Dr. Komangkade Sanjaya akan mengagendakan acara selanjutnya berkantor di Desa Mulut Temu. Baik, sebentar Suara Tabanan untuk mengetahui potensi dan geliat pembangunan di Desa Mulut Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, saya Parindra Suta akan terus mengupdate informasi Anda dari Desa Mulut Temu. Dan sekarang saya Parindra Suta beserta Bapak Perbekal Desa Mulut Temu, Bapak I Gusti Made Arsana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Semeton Suta. Sampai jumpa. Saya langsung ke kamera Pak Mekal. Pak Mekal bisa turun? Harus dibantu? Bantu aja. Kalau tidak bisa mencelebut, ini berapa nih dalamnya Pak?
Woi, onyo. Menang-menang dong. Nggih. Aduh buaya betain Pak. Iya baik sementara Tabanan kayaknya kita harus dipandu dibantu untuk bisa turun. Kalau tidak bisa mecelebut nyilem sengenang-enang bin. Iya. Yo. Ayolah kuang tegul nih, bebek tegul.